Saat suami mendengar dokter bilang, hidupku hanya tersisa 7 hari lagi. Dia menggenggam tanganku sambil tersenyum. Akhirnya mati juga. Semua hartamu akan menjadi milikku. Lalu setelah dia pergi, kujalankan misi, rahasiaku. Halo sahabat alur kisah kehidupan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang. Dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Aku tidak pernah menyangka suara mesin infus bisa terdengar seperti detak waktu yang menghitung mundur hidupku. Ruangan rumah sakit ini dingin, terlalu putih, terlalu sunyi, seolah-olah setiap sudutnya ingin memastikan aku sadar bahwa aku sedang berada di batas yang disebut akhir. Tubuhku memang terasa lemah, seakan setiap gerakan kecil membuat napasku pendek. Tapi pikiranku justru semakin jernih. Seperti ada sesuatu dalam diriku yang bangun ketika tubuhku mulai menyerah. Entah itu keberanian atau kemarahan yang selama ini kupendam rapi. Pintu ruangan bergeser, dan Dr. Nervalo masuk dengan wajah datar yang tak pernah bisa kuterjemahkan. Di belakangnya, Merkil masuk sambil mengusap layar ponselnya, seolah-olah menunda membaca pesan lebih penting daripada melihat istrinya yang nyaris mati. Dokter berdiri di sisi ranjangku. Suaranya tenang, terlalu tenang. Pak Merkil, katanya sambil menutup map medis. Dengan kondisi seperti ini, paling lama 7 hari. Merkil berhenti mengusap ponsel. 7 hari? Ulangnya, tapi bukan dengan nada sedih. Lebih seperti seseorang yang mendengar kabar bahwa hujannya akan berhenti besok sehingga ia bisa jalan-jalan. Ya, lanjut dokter. Kami hanya bisa membuatnya nyaman. Persiapan apapun yang Bapak perlukan, sebaiknya dilakukan dari sekarang. Kalimat itu menghantam jantungku, tapi bukan karena takut mati. Lebih karena kalimat itu menjatuhkan penutup terakhir yang selama ini kutarik-tarik hanya supaya rumah tanggaku terlihat seperti rumah, bukan kuburan emosional. Karena begitu dokter selesai bicara, Merkil mendekat, menggenggam tanganku, dan tersenyum. Bukan senyum sedih. Bukan senyum prihatin, tapi senyum kecil yang selama ini selalu muncul kalau ia berhasil menekan seseorang di rapat, atau ketika ia memarahi karyawan yang salah input angka. Akhirnya, bisiknya pelan, hangat, tapi menikam. Aku menatapnya, tapi ia tidak menatap balik. Ia menatap selang infus, meja, tirai, apa saja selain wajahku. Akhirnya kamu mati juga. Lanjutnya dengan nada sangat datar. Semua hartamu akan jadi milikku. Istirahatlah. Yang berguna dari kamu cuma itu. Aku tidak tahu apa yang lebih menusuk, kata-katanya, atau kenyataan bahwa ia mengatakannya sambil mengusap punggung tanganku seperti seorang suami yang sedang menenangkan istri yang sedang sakit. Getaran kecil muncul di pelipisku. Bukan air mata. Bukan sedih. Tapi sesuatu yang selama ini selalu kutahan karena aku, istri baik-baik, menantu yang harus sabar, perempuan lembut yang tidak boleh membalas. Saat itu aku tahu, aku sudah selesai menjadi semua itu. Ponsel Merkil berdering. Ibunya menelepon. Ia berdiri, mengangguk sopan ke dokter, lalu keluar sambil menjawab telepon dengan santai. Suaranya samar-samar masuk kembali ke ruangan. Iya, Bu. 7 hari. Iya, semua gampang nanti kalau dia. Ya, Bu, semua warisan itu, tenang aja. Aku menutup mata sesaat. Tidak percaya, tapi juga tidak terkejut. Aku sudah lama tahu ada sesuatu yang busuk. Tapi mendengar langsung, itu lain. Dr. Nervalo mendekat. Langkahnya sangat pelan, seolah ia sedang berjalan di atas lantai yang bisa retak kalau ia terlalu keras. Ibu Zarea. Bisiknya. Apakah ibu yakin tetap ingin menjalankan rencana yang dulu ibu sampaikan ke saya dan Bu Senrale? Aku membuka mata, menatap jam dinding. Pukul 19.07. Jam itu terasa seperti sinyal. Seperti ayahku sedang mengetuk bahu dari dunia lain dan berkata, "Sekarang, nak, ini waktunya." Aku menarik napas, meski rasanya seperti menarik udara dari bawah air.
Ayo, Dok, kataku pelan. Kita mulai. Aku cuma punya 7 hari untuk membuat mereka berhenti menginjakku. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk rumah sakit, wajah Dr. Nervalo berubah. Bibirnya terangkat sedikit, seperti seseorang yang baru saja menerima pesan kemenangan dalam permainan catur. Ia mengangguk. Diam-diam mengambil ponselnya, membuka layar sandi, dan mengetik sesuatu dengan cepat. Aku mendengar suara klik singkat ketika ia menekan tombol kirim. Setelah beberapa detik, ia menunjukkan layar ponselnya padaku tanpa berkata apapun. Tertulis, Protokol 7 Ayah, aktif. Seketika tubuhku menggigil kecil. Bukan karena sakit, tapi karena inilah pertama kalinya dalam hidupku. Aku memilih untuk tidak mati diam-diam. Aku memilih untuk bertarung. Dan di luar sana, di lorong rumah sakit, Merkil masih bicara dengan ibunya dengan nada gembira. Mereka tidak tahu bahwa 7 hari yang mereka kira akan membuatku mati, justru akan menjadi 7 hari yang akan mengubur hidup mereka sendiri. Sejak vonis 7 hari itu diumumkan, dunia sekelilingku berubah. Lebih tepatnya, topeng-topeng orang di sekitarku jatuh satu persatu. Kadang kulelahkan diriku mencoba mencari alasan baik untuk mereka. Tapi hari itu, aku hanya duduk diam, memeluk selimut rumah sakit, sambil mendengar suara yang membuatku merasa lebih mati daripada tubuhku sendiri. Dari balik tirai tipis yang memisahkan ranjangku dari lorong kecil, suara Merkil terdengar jelas. Ia sengaja bicara keras-keras, mungkin supaya terdengar oleh ibunya, atau supaya aku ikut mendengarnya. Bu, siap-siap ya. Seminggu lagi semua beres. Rumah, investasi, semuanya atas namaku. Iya, selama ini aku sabar sama perempuan itu nggak percuma. Kalimat itu mengalir begitu saja dari mulutnya. Tanpa ragu, tanpa sedikit pun menahan diri. Seakan-akan aku bukan manusia yang sedang terbaring di balik tirai itu. Seakan aku hanyalah tiket menuju kehidupan yang dia mau. Aku memejamkan mata. Bukan karena ingin menangis, tapi karena tubuhku terasa panas oleh penghinaan. Selama ini aku yang membayar cicilan rumah, aku yang menutup hutang kartu kreditnya, aku yang diam-diam membantu usaha kecil mertuaku ketika hampir bangkrut. Namun baginya, aku cuma beban. Mungkin aku memang terlalu sering diam, terlalu sering mengalah, terlalu takut kehilangan keluarga yang bahkan tidak pernah benar-benar menganggapku keluarga. Tirai bergeser pelan. Milia muncul dengan wajah cemas. Sahabat lamaku itu memakai cardigan kusam dan sandal jepit. Terlihat seperti seseorang yang berlari tanpa sempat mengganti baju. Napasnya masih tersengal. Dia memelukku tanpa ragu, memegang pipiku, menatapku dalam-dalam. Rea, suaranya serak. Kenapa kamu nggak cerita kalau kamu sakit separah ini? Aku nggak mau bikin orang repot. Jawabku lirih. Repot apanya? Ia duduk di kursi dekat ranjang dan menggenggam tanganku. Dulu kamu yang bantu aku waktu aku hampir kehilangan pekerjaan. Kamu yang bayarin kontrakan aku waktu aku nggak punya apa-apa. Tapi kamu malah menghadapi ini sendirian. Aku tersenyum samar. Aku pikir, aku kuat. Milia menggeleng pelan. Ada rasa marah yang ia tahan di matanya. Setelah mengambil napas panjang, ia menyerahkan sebuah kotak makanan, lalu diam-diam menarik amplop putih dari dalam tasnya dan menyelipkannya ke bawah selimutku. Ini dari Bu Senrale, katanya pelan. Teman lama almarhum. Ayahmu. Dia bilang, cuma kamu yang boleh buka, bukan suamimu. Aku terkejut. Kok kamu? Mau nggak mau aku terlibat, potongnya lirih. Aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira, Rea, termasuk cara dia memperlakukan kamu. Degupan jantungku berdentam pelan, membentur rongga dada seperti palu kecil yang terus mengetuk. Ketika Milia berdiri untuk membenarkan bantal di belakang punggungku, aku perlahan menarik amplop itu keluar dari selimut. Kertasnya agak tebal, seperti dokumen legal. Ada tulisan tangan ayahku di sudut kiri atas. Tulisan yang sangat kukenal, walaupun terakhir kulihat bertahun-tahun lalu. Tangan yang kurus ini bergetar ketika membuka amplopnya. Di dalamnya ada salinan perjanjian warisan.
dan selembar kertas kecil, tulisan tangan ayahku sendiri. Kalimatnya pendek, sederhana, tapi cukup untuk mengubah detak jantungku selamanya. Kalau mereka menertawakan sakitmu, itulah saat mereka paling mudah dijatuhkan. Sebaris itu saja. Tetapi seakan seluruh masa kecilku, seluruh kata-kata bijak ayah yang kujaga dalam ingatan, kembali menyala. Aku menutup kertas itu, menahannya di dada. Ada rasa hangat menyebar di tubuhku, perasaan yang jauh lebih kuat daripada ketakutan. Milya menatapku, seperti membaca sesuatu dari ekspresiku. "Rea, kamu kenapa?" Aku menggeleng perlahan. "Nggak apa-apa, Mil." Dalam hati aku berbisik, "Aku tidak sendirian. Ayah sudah menyiapkan jalanku sebelum ia pergi." Di lorong, suara Merkil kembali terdengar, tertawa kecil bersama ibunya, entah membahas apa lagi tentang pembagian harta yang bahkan belum aku tinggalkan. Milya memutar tubuhnya, tatapannya tajam ke arah suara itu. "Kalau aku boleh, aku lempar gelas ke muka dia." Aku tersenyum tipis. "Jangan. Dia harus tetap percaya. Semakin dia merasa menang, semakin mudah rencanaku berjalan." Milya terdiam. "Rea, apa yang kamu rencanakan?" Aku menatap amplop warisan di tangan. Sesuatu yang sudah disiapkan ayahku sejak lama. Milya menelan ludah, tidak lagi bertanya. Ia hanya duduk di tepi ranjang, memegang tanganku erat seakan takut aku hilang kalau ia melepasnya. Aku memandang jam dinding. Pukul 21.44. Waktu bergerak pelan, tapi keadaan terasa semakin cepat. 7 hari bukan waktu yang panjang, tapi cukup untuk menjalankan sesuatu yang sudah ditanam ayahku sebelum ia meninggal. Di luar ruangan, kulihat bayangan Merkil lewat, wajahnya santai, bahkan nyaris riang. Ia mengetik ponsel tanpa benar-benar memperhatikan sekeliling. Ia benar-benar percaya dunia sudah ada di ujung jarinya. Biarkan ia percaya itu. Karena semakin tinggi seseorang naik dengan kesombongannya, semakin keras suara tubuhnya saat jatuh. Saat aku memegang kertas warisan itu sekali lagi, aku tahu, malam ini bukan malam ketakutan. Ini malam pertama aku bangun sebagai seseorang yang hidup, bukan sebagai korban. Dan di sudut layar ponselku yang menyala lemah, muncul notifikasi baru dari nomor tersembunyi. "Senrale, besok pagi kita mulai tahap pertama protokol 7 ayah." Seketika itu juga, sesuatu di dalam diriku klik. Seperti pintu rahasia yang akhirnya terbuka setelah bertahun-tahun terkunci. 7 hari mereka pikir aku akan mati. Tapi sebenarnya, 7 hari itu adalah waktu yang ayah berikan untuk menjatuhkan orang-orang yang menginjakku. Pagi berikutnya, cahaya matahari masuk dari selat tirai rumah sakit, tapi anehnya, sinarnya terasa lebih seperti cahaya dari ruangan interogasi. Terang, tapi tidak hangat. Jernih, tapi mengungkap semua yang selama ini ingin kusamarkan. Perawat mengetuk pintu dan masuk pelan, membantuku duduk. Nafasku sedikit berat, tapi mataku sudah lebih sadar, lebih tajam. Mungkin karena malam sebelumnya aku membaca tulisan tangan ayah berkali-kali sampai huruf-hurufnya terasa seperti terpatri di dadaku. Setelah sarapan yang hampir tidak bisa kutelan, ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar, "Senrale, ayah." Aku mengangguk ke perawat, yang langsung mengerti dan menutup tirai agar aku punya privasi. "Bu Zarea." Suara Senrale tenang, rendah, dan tajam. "Saya, Dr. Nervalo, dan satu pihak lagi perlu bicara. Bisakah ibu ke ruang konsultasi 3? Kami pastikan tidak ada yang curiga." Aku merasa sebuah simpul terbentuk di perutku. Baik. Butuh beberapa menit untuk menguatkan kaki. Perawat membantu mendorong kursi roda, dan saat tiba di ruang konsultasi, ruangan itu kosong kecuali Dr. Nervalo. Ia mengangguk sekali, lalu mengetik sesuatu di ponselnya. Dalam hitungan detik, layar monitor besar di dinding menyala. Di sana muncul wajah Senrale, pengacara perempuan dengan rambut sebahu yang disarungkan rapi ke belakang telinga. Tatapannya dingin tapi tidak menusukku, lebih seperti seseorang yang sudah menyiapkan medan perang sejak lama. "Selamat pagi, Zarea."
Suaranya terdengar berwibawa, stabil. Hari ini kita mulai membahas warisan Arzian. Nama ayahku keluar dari mulutnya seperti mantra lama yang membuat dadaku hangat dan dingin sekaligus. Aku menarik napas. Apa isi warisan itu sebenarnya, Bu? Senrale mengangguk. Saya jelaskan perlahan. Ia membuka sebuah dokumen digital di layar. Baris-baris hukum, klausul, dan tanda tangan ayahku muncul. Warisan Arzian dibuat dengan 2 skenario, jelasnya. Pertama, jika pernikahan ibu berjalan sehat dan penuh kerjasama, suami mendapatkan sebagian kecil akses kuasa. Itu standar. Aku mengangguk. Dan skenario kedua. Jika ibu sakit parah dan diperlakukan tidak manusiawi oleh suami, ia berhenti sejenak, memberikan ruang napas padaku. Maka seluruh aset otomatis pindah. Pindah kemana? Bisikku. Ke trust atas nama ibu sendiri, Yayasan Arzian, dan 1 porsi khusus untuk anak di masa depan, jika ada. Dadaku menghangat. Ayah, menyangka semua ini akan terjadi. Bukan menyangka, jawab Senrale tenang. Beliau bersiap. Aku menatap layar, memikirkan semua malam ketika ayah memintaku tetap kuat. Semua kalimat pendek yang dulu tidak kupahami. Dr. Nervalo menambahkan, suaranya rendah. Karena itu, vonis 7 hari, yang kita sampaikan di depan suami, bukan sekadar diagnosa. Itu bagian dari fase hukum. Aku menelan ludah. Fase 7. Senrale mengangguk. Disebut fase 7. Jika dalam 7 hari ada bukti suami menunjukkan niat buruk, hak warisnya gugur otomatis. Aku memejamkan mata. Suara merkil kemarin malam masuk kembali ke telingaku seperti gema yang tak mau padam. Seminggu lagi semua beres. Semua hartamu jadi milikku. Kalau bisa lebih cepat. Aku membuka mata lagi. Kata-kata dia kemarin, sudah cukup sebagai pemicu. Sudah, jawab Senrale. Namun itu baru permulaan. Untuk memastikan gugurnya hak, kita butuh beberapa catatan tambahan. Perlakuan tak manusiawi, ancaman verbal, atau tindakan mencurigakan. Aku mengangguk pelan. Maksudnya, bukti. Betul. Ada jeda hening. Hening yang padat. Seperti udara sebelum badai. Jadi apa yang harus kulakukan? Tanyaku akhirnya. Senrale menatapku melalui layar. Tidak berkedip. Biarkan suami ibu percaya bahwa ibu pasrah. Jangan memutus akses dia ke rumah sakit. Semakin ia merasa menang, semakin jelas wajah aslinya keluar. Kupikir tubuhku akan gemetar atau menolak ide itu. Tapi anehnya, aku justru merasakan ketenangan dingin menyelimuti tubuhku. Kami perlu ibu merekam interaksi apapun yang mencurigakan, tambah Dr. Nervalo. Dan izinkan dia bicara sebanyak yang ia mau. Biarkan kesombongannya bekerja untuk kita. Ada sesuatu di dalam diriku yang berubah. Bukan hilang, lebih seperti digerakkan ulang. Dulu aku menghabiskan hidup membela Merkil dari pandangan orang lain. Kini, aku akan biarkan dunia melihat siapa dia. Kupikirkan sejenak. Lalu aku mengangguk mantap. Aku siap. Dr. Nervalo tersenyum tipis, seolah lega mendengar itu. Pertemuan ditutup. Perawat mendorongku kembali ke kamar, dan di tengah lorong sepi itu, aku merasakan napas berbeda memenuhi dadaku. Napas bukan sebagai orang yang menunggu ajal, tetapi sebagai seseorang yang sedang siap menulis babak baru. Setibanya di kamar, ponselku bergetar. Pesan dari Merkil. Isinya pendek. Mas, kalau aku gak ada, urus semua ya. Aku percaya sama kamu. Aku membaca pesannya pelan-pelan, memperhatikan setiap huruf. Setiap kata di situ seperti benih yang akan tumbuh menjadi perangkap besar. Karena kalimat itu sama persis dengan kalimat yang ia ingin dengar. Kalimat yang membuatnya merasa menang besar. Aku mengetik perlahan. Aku capek mas. Tolong jaga semuanya. Ya. Aku kirim. Dalam hitungan detik, centang biru muncul. Dan seakan sudah menunggu, Merkil membalas. Tenang aja.
Semuanya bisa Mas urus. Kamu istirahat. Aku menatap ponsel itu lama. Ia benar-benar percaya aku sudah menyerah. Benar-benar percaya hidupku sedang menipis. Benar-benar percaya semua hartaku akan jatuh ke tangannya. Tapi yang ia tidak tahu adalah, di balik tirai tipis rumah sakit ini, di balik tubuhku yang lemah, warisan ayahku sedang bergerak seperti mesin besar yang baru dinyalakan. Dan Merkil berdiri tepat di jalur hancurnya sendiri. Di kejauhan, suara lorong rumah sakit bergema pelan. Lampu-lampu menyala redup. Semuanya terasa seperti panggung yang sedang menunggu aktor utamanya memainkan peran. Dan aku adalah aktor itu. 7 hari. 2 sudah lewat. 5 hari lagi untuk membuatnya percaya aku mati. Dan 5 hari untuk mengubur hidupnya sebelum ia sempat menguburku. Hari ketiga. Tubuhku terasa lebih ringkih. Tapi pikiran dan strategi terasa justru semakin hidup. Ironis, ya, semakin lemah tubuhku, semakin kuat ingatanku pada setiap penghinaan yang selama ini kutelan pelan-pelan. Suara langkah Merkil terdengar dari lorong. Dari ritmenya saja aku sudah tahu suasana hatinya. Langkah ringan, percaya diri, bukan langkah orang yang sedang kehilangan istri. Tapi langkah orang yang sebentar lagi merasa menjadi kaya. Aku memejamkan mata, menyiapkan wajah paling rapuh yang bisa kubentuk. Pintu terbuka. Sayang. Suara Merkil dibuat-buat lembut. Gimana rasanya hari ini? Aku membuka mata pelan, membuat bibirku bergerak sedikit seperti orang menahan sakit. Agak lebih lemah, Mas. Ia tersenyum. Senyum yang hampir membuatku ingin duduk tegak dan menamparnya. Tapi aku tahan. Harus tetap sesuai rencana. Sudahlah, kamu istirahat saja. Jangan mikirin apapun. Mas yang urus semuanya nanti, ya. Kalimat itu disampaikannya seperti seorang pahlawan. Padahal yang ia urus adalah cara untuk mempercepat akhirku. Ia duduk di samping ranjang sambil membuka ponselnya. Aku berpura-pura memejamkan mata, membiarkan kelopak mataku bergerak sedikit supaya terlihat tidak sadar. Dari sela bulu mata yang rapat, aku melihat jari-jarinya menyentuh ikon aplikasi bank. Ia mengecek saldoku. Gumamnya pelan. Tinggal ini yang nanti harus aku ubah aksesnya. Wajahnya tampak puas. Seolah-olah rekening itu memang hak lahirnya. Saat itu, suara kecil dari bawah meja samping ranjang terdengar klik pelan. Perekam suara yang diberikan Milia malam sebelumnya aktif. Ukurannya kecil, warna hitam, hampir tidak terlihat. Dan sekarang, benda mungil itu menjadi saksi setiap kebusukan yang keluar dari mulut suamiku. Aku menggeser jari di bawah selimut, memastikan posisi alat itu aman. Setelah beberapa menit, Merkil menengokku. Sayang. Aku membuka mata perlahan. Iya, Mas. Ia berdiri, menggenggam tanganku dan meremasnya sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Mungkin maksudnya romantis. Tapi bagiku rasanya seperti seseorang yang memeriksa apakah targetnya masih bernapas. Kamu jangan takut soal harta-harta itu, katanya. Mas nanti pastiin semua beres. Jangan bikin ribet. Kalau kamu gak ada, Mas yang urus semuanya. Aku mengangguk lemah. Aku cuma takut setelah aku pergi, semuanya bikin Mas susah. Mana ada susah, ujarnya cepat. Justru enak. Apapun yang kamu punya itu nanti jadi masa depan Mas. Sudah, kamu istirahat. Ia menepuk pipiku ringan, lalu keluar ruangan sambil membawa botol minuman yang katanya, vitamin. Begitu pintu menutup, tirai terbuka pelan dan perawat Mika muncul. Ia mengerutkan dahi. Bu, tadi saya lihat suami ibu bawa botol minuman lagi. Aku menatapnya, tidak menjawab. Mika menatapku beberapa detik, lalu berbisik. Hati-hati, Bu. Saya punya firasat buruk. Aku menelan ludah. Kenapa? Karena tekanan darah ibu turun lagi setiap habis minum dari botol yang dia bawa. Aku terdiam. Tubuhku membeku. Mika menambahkan, saya boleh bandingin? Nanti saya ambil sampel sisa minumannya. Aku mengangguk pelan. Lakukan.
Ketika Mika pergi, Dokter Nervalo masuk sambil menutup pintu rapat-rapat. Di belakangnya, seseorang yang belum pernah kulihat masuk. Seorang pria berjas putih, usianya sekitar akhir 30-an, wajahnya tegas tapi hangat. Ia menatapku lembut. "Ibu Zarea, saya Dokter Radivan. Aku hanya tahu satu hal tentang namanya dari Senrale. Dia dokter kedua yang menangani kasusku diam-diam. Ada hal penting yang harus saya jelaskan," katanya pelan. "Sebenarnya, kondisi Anda jauh lebih baik daripada yang terlihat di depan suami Anda." Aku menatapnya kaget. Dokter Nervalo mengangguk. "Kami harus menjaga sandiwaranya. Tapi untuk terapi yang sebenarnya, mulai malam nanti, kita jalankan tahap awal." "Apa maksudnya?" tanyaku pelan. Dokter Radivan menatap grafik di tangannya. "Anda masih punya peluang hidup yang besar. Banyak lebih besar dari 7 hari. Sesuatu dalam diriku runtuh, lalu bangkit lagi dalam bentuk baru. Aku bisa sembuh. Peluangnya sangat ada," jawabnya. Aku memejamkan mata. Bukan menangis. Tapi ada beban yang selama ini menekan dadaku terangkat sedikit demi sedikit. 7 hari, yang dianggap dunia sebagai hitungan mati, sebenarnya adalah hitungan hidup bagiku. "Ada satu hal lagi yang perlu Anda tahu," ujar Radivan sambil menggeser kursi lebih dekat. "Malam nanti perawat Mika akan memberi minuman pengecoh ketika suami Anda datang. Minuman asli yang ia bawa akan kami simpan sebagai barang bukti." Aku membuka mata, menatapnya. "Jadi, kalian juga tahu dia mencoba?" Dokter Nervalo mengangkat tangan pelan. "Kita tidak bisa menuduh tanpa bukti. Tapi kita bisa memancing." Kalimat itu membuat jantungku berdetak keras. "Mulai malam ini," tambah Radivan, "Anda akan tampak semakin lemah di depan suami. Tapi sebenarnya, tubuh Anda akan mulai menerima terapi intensif. Ini permainan dua wajah. Berat, tapi Anda sudah mulai masuk ke fase paling penting." Aku menarik napas panjang. "Baik." Mereka berdua berdiri untuk pergi. Namun sebelum pintu tertutup, Dokter Radivan menoleh kembali. "Nanti malam, saat Anda merasa paling sendiri, sebenarnya kami sedang bekerja keras untuk menyembuhkan Anda." Aku menatapnya. Ada ketulusan yang sulit kuabaikan. Tapi fokusku belum ke sana. Fokusku pada perang 7 hari yang baru dimulai. Malam itu, ketika Merkil kembali dan duduk lagi di samping ranjang dengan botol minuman yang sama, aku menahan napas. "Sayang, minum dulu," katanya dengan senyum tipis. Aku membiarkan bibirku menyentuh gelas, tepat sebelum Mika datang dengan alasan pemeriksaan tensi. Begitu Merkil keluar, Mika mengganti gelas itu dengan cepat, menyimpannya dalam kantong plastik tertutup. Saat ia pergi, aku mendengar suara Merkil di rekaman perekam suaraku yang masih menyala. Pelan, seperti gumaman seseorang yang sedang berharap sesuatu terjadi lebih cepat. "Kalau bisa, 7 hari itu jangan kelamaan. Gimana caranya biar lebih cepat ya?" Aku memandang langit-langit kamar. 7 hari untukku hidup. Dan rupanya, 7 hari yang ia inginkan untuk membuatku mati. Kedua rencana itu berjalan bersamaan. Dan hanya satu yang akan berhasil. Hari keempat. Aku bangun dengan rasa aneh di tubuhku. Bukan sakit, bukan pusing, tapi berat seperti ada sesuatu yang mengikat sendi-sendi dari dalam. Nafasku dangkal, dan setiap kali aku mencoba bangun, ada sensasi seperti tenggorokanku tertarik ke bawah. Padahal aku tahu terapi malam tadi sudah dilakukan Dokter Radivan diam-diam setelah jam kunjungan ditutup. Harusnya tubuhku sedikit lebih stabil. Tapi justru sebaliknya. Aku baru tersadar. Rasa-rasa aneh itu muncul setiap kali aku minum dari botol yang dibawa Merkil. Bahkan kalau minuman itu hanya menyentuh bibirku, tubuhku tetap bereaksi. Pintu terbuka. Mika masuk cepat sambil membawa tablet data. "Bu Zarea." Suaranya tegang. "Boleh saya tanya sesuatu?" Aku mengangguk pelan, meski kepalaku terasa berat. Setiap kali ibu minum dari minuman yang dibawa suami, kondisi ibu langsung turun. Saya bandingkan catatan tensi ibu 3 hari ini. Polanya jelas. Aku menelan ludah. "Jadi,
Memang ada yang tidak wajar. Mika mendekat, menurunkan suaranya. Tadi malam saya mengambil sampel sisa minumannya. Dokter Radivan sudah kirim ke lab. Detak jantungku seperti berhenti sejenak. Hasilnya. Mika menghela napas panjang. Dia memohon saya untuk tidak mengatakan ini sebelum dokter datang. Tapi, saya pikir ibu berhak tahu. Aku menggenggam sprei. Katakan. Sampel minuman itu mengandung zat penenang dosis tinggi. Kalau diberikan berulang dan diselipkan di antara obat-obatan pasien lemah, bisa memperburuk fungsi organ. Kematian terlihat seperti gagal organ, alami. Tidak mencolok. Sesuatu di dalam dadaku gemeretak. Rasanya bukan seperti dipukul, tapi seperti dijatuhkan ke dalam sumur kosong yang memantulkan seluruh penghinaan yang pernah kubiarkan. Sambil menahan air mata, aku bertanya pelan. Jadi, dia mencoba? Mika menatapku. Wajahnya tidak tega. Bu, ini bukan kecelakaan. Dan ini tidak normal dari sisi etika suami. Aku menutup mata. Ada gelombang rasa sakit yang bukan berasal dari tubuh. Sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, lebih remuk. Rasa sakit dari hati seseorang yang bertahun-tahun percaya pada orang yang salah. Aku membiarkan beberapa detik lewat sebelum membuka mata kembali. Aku tidak takut mati, kataku perlahan. Suaraku bergetar tapi tegas. Yang membuatku hancur adalah kenyataan bahwa orang yang selama ini hidup dari uangku, makan dari keringatku, berdiri di atas pundakku, justru ingin aku hilang lebih cepat. Mika menunduk. Matanya ikut berkaca-kaca. Saat itulah Dokter Radivan masuk. Langkahnya cepat. Wajahnya tegang. Begitu Mika menyerahkan laporan lab, Radivan membaca. Lalu matanya menyipit tajam. Ini sudah masuk kategori percobaan, katanya. Rahangnya mengeras. Bu, ini bukan lagi sekadar suami jahat. Ini sudah niat. Aku menatap Radivan, suaraku serak. Apakah aku bisa mati beneran kalau terus-terusan minum itu? Bisa, jawabnya tanpa mengelak. Tapi kita sudah hentikan sejak kemarin malam. Semua minuman dari suami akan kami simpan. Ibu hanya akan minum dari kami. Tubuh ibu akan membaik. Aku mengangguk, menahan emosi yang menyeruak seperti gelombang pasang yang terlalu cepat. Aku tidak mengerti, kataku perlahan. Kenapa seseorang begitu tega kepada orang yang selama ini justru menyelamatkan hidupnya? Dokter Radivan duduk di sampingku. Orang yang merasa berhak pada hidup orang lain biasanya tidak pernah benar-benar melihat nilai orang itu. Mereka hanya melihat manfaatnya. Kalimat itu menusuk. Karena benar. Dan karena selama bertahun-tahun, aku memang sengaja membuat diriku tampak kecil, supaya rumah tangga ini tidak pecah. Sekarang aku tahu. Rumah tangga ini sudah pecah sebelum aku berusaha menyatukannya. Mika kemudian berkata pelan, Bu Senrale sudah diberi salinan laporan lab ini. Beliau bilang, permainan dimulai. Aku menahan napas. Senrale memang selalu bicara singkat, tapi setiap kalimatnya terasa seperti ketukan palu. Apa langkah selanjutnya? Tanyaku. Mika menjawab, mulai hari ini, apapun yang dia bawa, jus, vitamin, air, kita akan tukar di belakang. Ibu pura-pura minum seperti biasa. Aku menatap rekam suara kecil di meja samping. Dan semua percakapan. Teruskan, kata Mika. Biarkan dia merasa menang. Kita perlu bukti verbal dan perilaku. Aku memejamkan mata sejenak. Ada luka di hatiku yang menganga. Tetapi justru dari luka itu muncul kemarahan yang sangat dingin. Kemarahan yang selama ini tidak pernah kuberi ruang. Kemarahan yang ayahku sudah persiapkan jalannya lewat protokol 7 ayah. Saat siang berganti sore, Merkil datang. Wajahnya terlihat sedikit lelah. Tapi bukan karena mengkhawatirkanku. Lebih seperti seseorang sedang memikirkan rencana masa depan yang terlalu besar. Ia membawa jus mangga. Sayang, katanya lembut. Minum dulu ya. Aku tersenyum samar. Memaksakan kelemahan di wajahku. Terima kasih, Mas. Ia tampak puas. Sangat puas. Terlalu puas.
Seolah-olah tubuhku yang semakin menurun adalah bukti bahwa dunia berdiri di pihaknya. Ia menyuapi aku beberapa sendok. Aku sengaja menahan napas, membiarkan bibirku terlihat menerima. Gitu dong, katanya. Biar cepat lega. Begitu ia menaruh gelas di meja dan keluar menjawab telepon ibunya, Mika datang cepat, mengambil gelas itu dan memasukkannya ke kantong bukti warna transparan. Aku menatap gelas itu lama. Benda sederhana, tapi penuh niat. Nikmati permainanmu, Merkil, bisikku dalam hati. Karena permainan itu baru saja berubah. Bukan lagi tentang 7 hari hidup dan mati. Tapi 7 hari untuk memutar balik semua yang pernah ia ambil dariku. Malam itu, saat lampu kamar dipadamkan, aku membuka catatan kecil dari ayah. Ku peluk kertas itu di dada. Kalau mereka menertawakan sakitmu, itulah saat mereka paling mudah dijatuhkan. Ayah benar. Sakitku bukan kelemahan. Sakitku adalah pintu. Dan melalui pintu itu, aku akan menenggelamkan orang yang ingin melihatku pergi. Hari keempat dimulai dengan rasa dingin yang merayap dari ujung jari ke leher. Rasa dingin itu bukan karena AC rumah sakit, bukan juga karena kondisiku, tapi karena aku tahu hari ini, batas kesabaran akan diuji. Perawat baru saja selesai mengganti selimut ketika suara 2 orang bercampur dari arah lorong. Aku mengenali keduanya bahkan sebelum kalimatnya selesai. Merkil. Dan ibunya, Bu Syafira. 2 orang yang selalu percaya hidupku bisa mereka atur, tubuhku bisa mereka kendalikan, dan uangku adalah milik keluarga mereka. Aku memiringkan kepala, mencoba mendengar lebih jelas tanpa terlihat mencuri dengar. Pokoknya setelah dia nggak ada, suara Bu Syafira bergetar antusias. Kamu harus cepat pindahkan semua aset. Rumah besar itu bisa kita jual 2 bagian. Tanah sebelahnya buat nutup hutang adikmu. Aku memejamkan mata pelan. Mereka tidak bicara tentang pemakaman. Tidak bicara tentang sedekah atau doa. Yang mereka hitung, hanya harta. Tenang, Bu, kata Merkil santai. Aku sudah cek semua. Tinggal tunggu 7 hari. Setelah itu, semua lancar. Mumpung keluarganya dia jauh semua, lanjut Bu Syafira. Nanti kalau mereka datang, kamu bilang aja semua sudah kamu urus. Jangan kasih mereka waktu buat ngacak-ngacak. Suara tawa kecil mereka terdengar seperti pisau kecil yang mencakar dinding dadaku. Di balik dispenser air di ujung lorong, kulihat Mika berdiri dengan wajah datar, memegang ponsel menghadap lantai. Ia diam-diam merekam percakapan itu. Ketika pandangan kami bertemu, ia mengangguk pelan, sebuah isyarat bahwa bukti baru sedang terkumpul. Aku menarik napas panjang, menahan diri agar tidak menangis. Bukan karena terluka, tapi karena ternyata penghinaan mereka lebih dalam daripada yang kubayangkan. Mereka bukan hanya menungguku mati. Mereka sedang menata masa depan cerah yang dibangun dari sisa napasku. Beberapa menit kemudian, suara langkah mendekat. Pintu kamarku terbuka. Merkil masuk duluan, lalu ibunya mengikutinya. Keduanya tersenyum, tapi senyum yang tidak pernah menyentuh mata. Sayang, gimana rasanya hari ini? Tanya Merkil, duduk di tepi ranjang seolah-olah ia suami paling perhatian. Bu Syafira merapikan rambutku pelan. Kamu sabar ya, Nak, semua yang terbaik sudah kami rencanakan. Aku hampir tertawa. Rencanakan? Tentu saja. Rencana untuk menghabiskanku pelan-pelan. Aku menatap mereka dengan wajah selemah mungkin. Aku cuma takut bikin Mas repot nanti. Oh, mana ada repot? Jawab Merkil cepat. Kamu nggak usah pikir apa-apa. Semua harta itu nanti Mas yang urus. Bu Syafira mengangguk penuh percaya diri. Betul. Kamu tenang saja. Kami sudah tahu semua yang harus dilakukan. Bibirku bergerak sedikit. Terima kasih, Bu. Mereka tidak sadar bahwa saat bicara begitu, kamera CCTV rumah sakit menangkap setiap ekspresi, setiap kalimat, setiap nada suara. Begitu mereka keluar ruangan, pintu baru saja menutup. Dr. Radivan masuk dengan wajah serius. Bu Zarea, katanya sambil menyodorkan grafik hasil tes tadi pagi. Saya punya kabar baik.
Aku langsung duduk perlahan, mencoba fokus. Apa? Kondisi organ ibu sebenarnya lebih stabil daripada yang terlihat. Terapi kemarin malam bekerja. Untuk beberapa detik aku merasa hangat di dada. Ada harapan yang mencuat, pelan-pelan tapi nyata. Jadi, aku bisa sembuh? Tanyaku perlahan, hampir seperti takut berharap. Peluangnya besar. Jawabnya, lebih besar daripada perkiraan awal. Kita akan tingkatkan dosis terapi di malam hari, saat suami tidak ada. Aku menunduk, meremas jari-jariku. Terima kasih, Dok. Radivan menatapku, lembut tapi tegas. Tapi ibu harus tetap memainkan peran lemah di depan suami. Itu kunci agar ia terus lengah. Aku mengangguk. Lalu, ia menambahkan, tadi malam, sampel minuman yang suami Anda bawa sudah kami simpan. Malam ini, apapun yang dibawanya akan kami ambil lagi. Kami sedang mengumpulkan bukti untuk Senrale. Aku menghela napas. Kenapa aku tidak kaget lagi? Karena intuisi ibu sudah bekerja sejak lama. Radivan menatapku lebih lama dari biasanya. Sekarang tinggal kita pastikan bukti-buktinya lengkap. Saat ia hendak pergi, aku menahannya. Dok, boleh jujur? Ya. Aku takut mati, kataku lirih. Tapi, aku lebih takut dimaafkan sebagai istri yang bodoh. Aku tidak mau dunia ingat aku sebagai perempuan yang habis-habisan memberi, dan meninggal tanpa suara. Radivan mengangguk pelan, matanya serius. Ibu tidak akan mati tanpa suara. Biar kami yang pastikan suami ibu mendengar suara Anda sampai akhir. Suara langkah Merkil terdengar lagi dari lorong. Radivan langsung menutup map dan keluar dari pintu samping. Merkil masuk sambil membawa botol minuman bening. Sayang, minum dulu ya, biar kamu cepat tenang. Ia menuangkan sedikit ke gelas. Aku membiarkan gelas menyentuh bibirku, pura-pura menelan. Lalu saat ia berpaling untuk melihat ponsel, Dr. Radivan muncul dari balik tirai samping, mengambil gelas itu cepat-cepat, memasukkan ke kantong plastik bukti. Aku menatapnya sekilas. Ia memberi isyarat kecil, aman. Ketika Merkil menyalakan mode diam di ponselnya dan keluar ruangan untuk telepon, perekam suaraku menangkap kalimatnya yang meluncur seperti racun. Minum ini, biar kamu cepat tenang dan gak kesakitan waktu pergi. Kalimat itu, di mulutnya, terdengar seperti doa yang dimuntahkan oleh orang tanpa hati. Aku menatap langit-langit, membiarkan napas turun perlahan. Hari keempat, dan garis antara hidup dan mati semakin tipis. Bukan karena penyakitku, tapi karena orang yang seharusnya menjagaku justru mencari cara agar aku hilang. Tapi ia tidak pernah tahu. Aku sedang berjalan perlahan menuju hidup baru. Sementara ia sedang berlari kencang menuju kehancurannya sendiri. Hari kelima. Tubuhku memang masih terasa lemah. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang justru semakin kokoh. Seperti tulang yang baru saja disatukan kembali setelah retak lama. Semua yang terjadi 4 hari terakhir ini membuatku sadar. Aku bukan hanya bertahan hidup. Aku sedang membuka babak yang selama ini ayah siapkan. Pagi itu, Senrale mengirim pesan pendek. Waktunya rapat keluarga kecil. Undang suami dan ibunya sore ini. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Rapat? Di depan mereka? Bagian dari strategi? Dr. Nervalo menjelaskan saat visit pagi. Kita atur seolah-olah ibu ingin menyerahkan urusan harta dan administrasi. Supaya mereka benar-benar percaya bahwa ibu pasrah. Aku tersenyum kecil. Mereka akan datang tanpa curiga. Sore itu, kursi rodaku didorong ke ruang konsultasi. Cahaya matahari menjatuhkan garis kuning di lantai, membuat ruangan itu terlihat seperti ruang sidang kecil. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Merkil dan Bu Syafira masuk dengan wajah yang terlalu sumringah untuk 2 orang yang sedang menemani anggota keluarga sakit parah. Rea, kamu mau ngomong apa? Tanya Merkil sambil memposisikan diri duduk paling dekat padaku. Bu Syafira duduk dengan gaya percaya diri, menatap map yang terletak di atas meja seolah itu tiket masuk surga. Senrale sudah ada di dalam ruangan, menyamar sebagai konsultan hukum rumah sakit. Rapi, dingin,
dan tampak sangat profesional. Mereka tidak mengenalinya sebagai pengacara keluarga ayahku. "Terima kasih sudah datang," kata Senrale, menatap mereka sopan. Bu Zarea ingin mendiskusikan administrasi keuangan sebelum kondisi beliau makin berat. "Ya, tentu. Kami siap," jawab Bu Syafira cepat, hampir memotong kalimat Senrale. Aku berpura-pura gemetar kecil, memegang dadaku. Aku cuma mau semua ini nggak bikin Mas dan Ibu repot. Wajah Merkil langsung bersinar. "Nggak akan repot, sayang. Kamu tenang aja." Dalam diam, aku bisa mendengar suara paling lirih dari pikirannya. Akhirnya ini semua selesai. Senrale meletakkan beberapa lembar dokumen di meja. "Ini surat delegasi kuasa sementara," jelasnya. "Jika Bu Zarea tidak mampu lagi mengambil keputusan, kuasa pengelolaan sementara bisa dialihkan." Bu Syafira membungkuk membaca cepat. Bagus. Jadi kita bisa kontrol semuanya." Senrale mengangkat kepala perlahan. Tatapannya sangat netral, tetapi aku bisa melihat kilatan kecil kepuasan. "Silakan ditandatangani," katanya lembut. Merkil langsung menyodorkan pena ke tanganku. "Sayang, tanda tangannya. Biar Mas yang urus semuanya." Aku mengambil pena itu dengan tangan gemetar. Merkil tampak begitu yakin bahwa aku sedang memberikan seluruh hidupku padanya. Ia tidak tahu, dokumen itu bukan pemberian kuasa kepadanya, tapi delegasi trust ke struktur warisan ayahku. Penguatan legal bahwa semua aset adalah milikku pribadi dari keluarga Arzian. Dan pembatalan hak suami atas warisan jika ada perlakuan tidak manusiawi. Persis seperti yang Senrale rancang. Aku menandatangani. Titik demi titik. Garis demi garis. Setiap goresan pena terasa seperti garis yang memisahkan masa laluku dan masa depan. Bu Syafira bahkan menepuk punggungku dengan bangga. "Pintar. Begitu kamu." "Nggak ada. Semua ini kami bereskan." Aku menelan ludah, menahan senyum pahit. "Iya, Bu." CCTV ruangan itu menangkap semuanya. Ekspresi, kalimat, nada suara, sikap tak manusiawi mereka terhadap pasien sekarat, yang bagi hukum adalah bukti sangat kuat. Setelah dokumen selesai ditandatangani, Senrale berdiri. "Itu saja. Terima kasih atas kerjasamanya." Merkil tersenyum puas sambil merapikan berkas-berkas yang ia pikir sekarang miliknya. "Kita tinggal tunggu waktu aja, sayang." Kata-kata itu membuat ruangan terasa semakin dingin, padahal AC tidak berubah. Begitu pintu ditutup dan mereka pergi, Senrale langsung mengembuskan napas, menghilangkan formalitasnya. "Bagus sekali, Zarea." Ia mendekat. Semua ekspresi mereka terekam jelas. Inilah yang kita butuhkan untuk fase 7. Aku merasa tubuhku melemas, bukan karena lemah, tapi karena lega. Beberapa detik kemudian, pintu samping terbuka. Dokter Radivan masuk. Wajahnya tegang. "Nah," katanya, "sekarang giliran kita." Ia menurunkan masker wajahnya sedikit, memastikan aku bisa melihat ketulusannya. "Malam ini kita mulai terapi penuh. Tanpa jeda." Aku mengangguk. "Apa efeknya?" "Mungkin ibu akan merasa sangat lelah." "Sangat lelah," katanya pelan. "Tapi tubuh ibu akan bergerak ke arah stabilitas. Kita harus lakukan ini saat suami tidak ada. Jika tubuh ibu kuat melewati malam ini, fase medis kita akan berubah sepenuhnya." Aku menarik napas, lalu tersenyum kecil meski tubuhku gemetar. "Dok," kataku, "aku siap." Radivan menatapku lama, seolah ingin memastikan aku benar-benar yakin. "Mulai malam ini," ujarnya, "kita tidak lagi hanya menyelamatkan tubuhmu. Kita menyelamatkan hidupmu." Lampu sore melebar di lantai, memantulkan bayangan kami bertiga. Aku di kursi roda, Senrale berdiri tegak, Radivan tepat di belakangku. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk rumah sakit, aku merasa seperti seseorang yang berada di tengah regu penyelamat, bukan di tengah keluarga yang menunggu warisan. Dan ketika kursi rodaku didorong keluar ruangan, bisikan kecil hinggap di telingaku. Radivan berkata pelan,
Bertahanlah. Setelah malam ini, 7 hari itu akan berubah makna. Aku menatap lorong panjang di depan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa berjalan menuju akhir. Aku berjalan menuju babak baru yang bahkan Merkil tak pernah bayangkan. Malam hari kelima berubah menjadi pagi hari keenam tanpa aku benar-benar tidur. Terapi intensif yang dilakukan Dr. Radivan membuat tubuhku terasa seperti baru melewati badai. Ada rasa ngilu, tetapi anehnya ada juga nyala kecil di dada, seperti bara yang belum padam. Pagi itu, cahaya masuk dari selat tirai, dan aku terbangun dengan dada yang sedikit lebih lapang. Nafasku lebih baik. Aku bisa merasakan tubuhku melawan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasa hidup. Dr. Radivan masuk sambil membawa tablet medis. Bagaimana perasaan ibu pagi ini? Aneh. Jawabku pelan. Lelah. Tapi, berbeda. Itu tandanya terapi mulai bekerja, katanya. Kita akan lanjutkan malam nanti. Tapi untuk sekarang, kita masuk fase berikutnya. Ia menatapku dengan cara yang membuatku tahu sesuatu besar sedang bergerak. Fase apa? Tanyaku. Fase hukum. Jawabnya. Tak lama, pintu diketuk. Senrale masuk dengan map tebal dan raut wajah yang lebih serius dari biasanya. Bu Zarea, saya sudah mengumpulkan semua bukti yang dibutuhkan. Ia meletakkan map itu di pangkuanku. Di dalamnya, hasil lab minuman yang dibawa Merkil. Rekaman suara hari-hari terakhir. Salinan CCTV rapat keluarga kemarin. Dan dokumen delegasi trust yang sebenarnya memutus seluruh akses Merkil atas warisan. Aku mengelus cover map itu. Perasaan antara haru dan marah bercampur jadi satu. Senrale duduk di samping ranjang. Saya sudah bertemu penyidik kepolisian. Kita tidak melakukan pelaporan besar dulu. Kita hanya meminta pengawasan diam-diam. Aku mengernyit. Kenapa tidak langsung ditangkap? Karena kita ingin melihat. Apakah ia masih mencoba mempercepat kematian ibu dalam 48 jam terakhir? Jantungku berdegup pelan. Ini penting untuk menegakkan klausul, perlakuan tidak manusiawi, dalam protokol 7 ayah. Senrale menatapku. Jika ia mencoba satu kali lagi, maka semua pintu hukum bisa dibuka. Aku mengangguk perlahan. Bukan karena setuju sepenuhnya, tapi karena aku tahu, ini bukan sekadar balas dendam. Ini perlindungan. Ini warisan ayahku. Ini bentuk terakhir dari keadilan bagi orang-orang yang terlalu lama diam. Siang menjelang sore, suara gaduh kecil terdengar dari lorong. Ketika pintu dibuka sedikit, aku melihat 2 orang lelaki berjaket sederhana berdiri di depan Nurse Station. Salah satunya menggenggam map coklat. Mika mendekat, setengah berbisik. Itu dari kepolisian, Bu. Mereka bilang mau mengamati. Aku menarik napas panjang. Kalau tidak tahu semuanya, aku pasti mengira ini mimpi buruk yang terlalu panjang. Tapi tidak. Ini bukan mimpi buruk. Ini babak pembuka hukuman. Sore itu, Merkil datang. Wajahnya kesal. Kenapa aku nggak boleh masuk dari tadi pagi? Bentaknya pada perawat di depan pintu kamar. Maaf Pak, jawab perawat. Ada prosedur medis khusus. Prosedur apa? Aku suaminya. Semua hartanya sebentar lagi milik saya. Kalian gak bisa halangi saya. Aku tersentak. Ucapan itu keluar begitu saja. Begitu lancar. Begitu. Benar-benar dirinya. Seorang petugas keamanan berdiri beberapa meter di belakangnya. Tampak mengawasi. Aku tidak tahu apakah ia polisi yang menyamar. Tapi matanya mengikuti setiap gerak Merkil. Akhirnya Merkil diizinkan masuk. Mungkin karena itu memang bagian dari rencana pengawasan diam-diam. Ia masuk dengan wajah yang dipaksa lembut setelah marah di luar tadi. Sayang, tadi itu cuma salah paham ya. Aku memalingkan wajah seolah sangat lelah. Iya, Mas. Ia duduk di sampingku. Dari tas kecilnya, ia mengeluarkan sesuatu. Botol minuman lagi. Labelnya berbeda, tapi warnanya sama seperti sebelumnya. Minum ini ya, biar kamu lebih tenang. Aku menatapnya.
lalu menatap botol itu. Jantungku berdetak pelan. Aku bertanya lemah, "Mas, kok kamu selalu bawa minuman sendiri?" Merkil tersenyum tipis. "Biar cepat lega. Kamu mau kan? Pergi dengan tenang." Kata "pergi" itu membuat udara di kamar terasa runtuh. Aku memaksakan diri tersenyum lemah. "Iya." Ia membuka tutup botol, menuangkan sedikit ke gelas dan mendekatkannya ke bibirku. Tangan besar itu begitu percaya diri. Matanya begitu yakin bahwa hidupku ada di dalam genggaman kecilnya. Saat gelas mendekat, pintu terbuka. Dokter Radivan masuk bersama seorang lelaki bertubuh tegap yang kutahu, dari tatapan matanya, adalah polisi. "Pak Merkil," kata Radivan dengan nada sangat tenang. "Botol itu jangan disentuh lagi." Merkil menoleh cepat. Wajahnya tersentak. "Apa maksud Anda?" "Saya suaminya." Polisi itu mendekat. "Kami sedang melakukan pengawasan. Ada laporan dugaan tindakan membahayakan pasien." "Apa?" Merkil berdiri. Panik. "Ini jebakan. Ini tipu daya istri saya buat ambil semua harta." Aku mendongak pelan. Aku tidak menangis. Aku tidak marah. Aku hanya menatapnya seperti seseorang yang baru saja melihat kebenaran murni dari wajah seseorang. Sejak saat itu, tidak ada yang bisa ia sembunyikan lagi. Radivan mengambil botol itu dari tangannya. Polisi mencatatnya dalam bukti. Merkil mencoba meraih botol itu kembali, tapi petugas menepis tangannya halus namun tegas. "Pak, mohon tenang. Dia mau meracuni saya dengan tuduhan. Dia mau membalikan keadaan." Kalimat itu begitu absurd hingga aku hampir ingin tertawa miris. Beberapa detik berlalu dalam ketegangan. Lalu petugas menatapku. "Bu Zarea, kami minta ibu tetap tenang. Kami akan meneruskan laporan ini." Aku mengangguk pelan. Dadaku terasa hangat, bukan oleh emosi, tapi oleh keadilan yang akhirnya berdiri di sisiku. Merkil melihatku. Wajahnya berubah pucat. "Rea, kamu jangan begini." Aku menatapnya. "Aku tidak melakukan apa-apa, Mas. Aku cuma hidup." Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat takut di mata Merkil. Ketakutan itu bukan untukku, tapi untuk dirinya sendiri. Setelah mereka semua keluar, Radivan kembali menghadapku. "Bu, ini kesempatan terakhir. Besok hari ke-7. Di situ semua akan terbuka." Aku mengangguk. Tubuhku gemetar keras. "Aku siap." "Setelah malam ini," katanya, "ibu tidak lagi bergantung pada waktu, tapi pada hidup yang akan ibu pilih sendiri." Aku memejamkan mata, menghirup udara panjang, lalu membuka lagi. Hari ke-6 telah mengubah segalanya. Hari ke-7, aku membuka mata perlahan, dan untuk pertama kalinya sejak masuk rumah sakit, aku bisa menarik napas penuh. Masih ada rasa menusuk di dadaku, tapi kini tidak lagi seperti ancaman, lebih seperti tubuhku sedang bangun dari tidur panjang. Di luar jendela, langit pagi tampak pucat. Seakan menunggu sesuatu yang besar. Aku memandang jam dinding. Pukul 7.02. Hari ke-7 telah dimulai. Menjelang siang, langkah kaki terdengar dari lorong. Tidak tergesa, tidak berlari, tapi langkah orang yang sedang panik dan mencoba menutupi kepanikannya. Merkil. Ia masuk dengan wajah pucat, namun tetap membawa senyum yang dipaksakan. "Sayang," katanya lirih, "aku boleh masuk sebentar?" Aku mengangguk. "Masuklah." Ia mendekat, duduk, dan untuk pertama kali aku melihat tangannya bergetar kecil. Bukan karena sedih, tapi karena ia tahu sesuatu sedang mendekat. Dan bukan sesuatu yang ia inginkan. Aku bawa ini," katanya, mengeluarkan buket bunga dan botol minuman yang sama seperti sebelumnya. Label berbeda lagi, tapi warnanya sama. Bening, tidak mencolok, seperti niatnya. "Kamu minum ya, biar lebih tenang." Aku memandang botol itu lama. "Masih mau kamu kasih minuman itu?"
Merkil tersenyum, tapi senyumnya tidak setegas biasanya. Biar kamu nggak terlalu sakit. Sebelum ia menggantung kalimatnya. Tapi aku tahu bagaimana ujung kalimat itu. Sebelum aku pergi. Sebelum aku mati. Sebelum hartaku jatuh ke tangannya. Aku membiarkan ia membuka tutup botol. Tangannya kini lebih gemetar. Sayang, ayo minum dikit ya. Ia mendekatkan gelas ke bibirku, berusaha terlihat lembut. Aku membiarkan kepalaku sedikit miring, tubuhku tampak lemah seperti biasa. Bibirku menyentuh pinggiran gelas. Dan tepat ketika ia akan menuangkan minuman itu, pintu terbuka keras. Senrale masuk pertama, diikuti 2 polisi. Di belakang mereka, Dr. Radivan. Wajah Merkil membeku. Pak Merkil, kata polisi dengan suara tegas. Tolong letakkan gelas itu. Apa? Ini cuma vitamin. Ini cuma. Radivan memotong cepat. Botol yang sama seperti 4 hari terakhir. Dan sudah kami uji. Senrale melangkah ke depan, membuka mapnya. Kami memiliki bukti, katanya dengan tenang. Rekaman suara, hasil lab, CCTV, serta tindakan Ibu Zarea yang dipaksa menerima minuman mencurigakan. Merkil bangkit. Panik. Ini fitnah. Aku suaminya. Aku cuma mau dia tenang. Polisi maju setengah langkah. Pak, kami sudah memiliki cukup bukti untuk penyelidikan percobaan pembunuhan dengan cara memperburuk kondisi medis korban. Merkil memutar tubuh ke arahku. Matanya melebar. Rea, bilang pada mereka. Bilang bahwa ini salah paham. Aku menatapnya lama. Tidak menangis. Tidak marah. Hanya menatap seseorang yang akhirnya memperlihatkan dirinya tanpa topeng. Mas, suaraku pelan. Kenapa kamu begitu yakin aku akan diam? Ia tertegun. Aku melanjutkan, suara tetap halus, tapi tegas seperti garis pena yang menghapus seluruh masa lalu. Kamu dapat semuanya, Mas. Semuanya yang kamu tanam ke aku. Penghinaan, kebohongan, dan niat menghabisiku. Dan sekarang, kamu dapat konsekuensinya. Merkil terdiam. Tubuhnya goyah. Ia menatapku seperti baru melihat hantu. Senrale menutup mapnya, lalu berkata dengan nada profesional yang menusuk. Dan mengenai warisan, apa yang Anda pikir Anda dapatkan, sebenarnya sudah dipindahkan. Dipindahkan. Merkil tergagap. Kemana? Keterus pribadi Bu Zarea, jawab Senrale dingin. Berdasarkan klausul warisan Arzian, jika suami memperlakukan istri secara tidak manusiawi atau mencoba menghilangkan nyawanya, hak waris gugur seketika. Merkil seperti kehilangan kemampuan bicara. Jadi, suaranya retak. Aku tidak dapat apa-apa. Aku tersenyum kecil. Tidak, Mas. Bahkan tidak secuil. Polisi memberi isyarat. Pak Merkil, mohon ikut kami. Merkil mencoba meraih tanganku, tapi polisi menahan bahunya. Rea, jangan lakukan ini. Kita suami istri. Suami istri. Ulangku lirih. Kamu bahkan tidak memperlakukan aku seperti manusia. Suara Bu Syafira terdengar dari lorong, menjerit. Kenapa anak saya dibawa? Itu harta dia. Itu semua milik keluarga kami. Polisi mengalihkan Merkil keluar ruangan. Di koridor, Bu Syafira mencoba menahan, tapi petugas menghalangi. Tangisannya memecah lorong. Jeritan itu bukan jeritan kehilangan anak, tapi kehilangan uang. Aku menatap pintu itu pelan sampai suara gaduh mereda. Ruangan menjadi hening. Sangat hening. Radivan melangkah mendekat. Bu, sudah selesai. Aku ingin bicara, tapi tidak ada suara keluar. Hanya napas. Senrale menyentuh bahuku pelan. Ia tidak tersenyum, tapi sorot matanya berkata, ayahmu akan bangga. Aku menutup mata. Hari ke-7. Hari yang mereka kira akan jadi hari kematianku, justru menjadi hari jatuhnya kedok mereka. Dan hidupku baru saja mulai membuka pintu. 3 minggu setelah hari ke-7 berlalu,
Aku kembali menginjakkan kaki di luar rumah sakit. Udara sore terasa berbeda. Lebih ringan, lebih luas, lebih jujur daripada apapun yang pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Tubuhku masih lemah, gerakan harus pelan, tapi setiap langkah rasanya seperti mengembalikan sepotong hidupku. Hidup yang dulu kurasa dirampas, kini kembali berada di tanganku. Aku mengenakan kerudung tipis warna lembut, berdiri di depan pintu rumah sakit sambil memandangi langit yang mulai berwarna jingga. "Bu Zarea," panggil suara lembut di sampingku. Aku menoleh. Dokter Radivan berdiri dengan map catatan kontrol di tangannya, namun sorot matanya tidak sedang melihat pasien. "Bagaimana rasanya bisa keluar hari ini?" tanyanya. Seperti keluar dari kalimat mati yang tidak pernah benar. Jawabku pelan. Ia tersenyum. Senyum yang tidak besar, tapi membuat dadaku hangat entah kenapa. "Kondisi ibu sudah bagus. Tinggal kontrol rutin seminggu sekali," katanya. "Tubuh ibu kuat. Sangat kuat." Aku menatap kedua tanganku sendiri. Aku tidak tahu ternyata aku sekuat itu. "Dok, ibu kuat bukan karena penyakitnya," kata Radivan. "Tapi karena ibu tidak mau hidup di tangan orang yang salah." Aku mengangguk. Kata-katanya menancap jauh ke dalam dada. 3 minggu terakhir terasa seperti membuka lembaran-lembaran hidup yang selama ini kusimpan di laci gelap. Merkil resmi ditetapkan sebagai tersangka percobaan pembunuhan dan penggelapan. Bukti rekaman, hasil lab, CCTV, dan pernyataannya sendiri menguncinya seperti pagar besi. Bu Syafira muncul di TV lokal, menangis meraung-raung, bukan karena anaknya ditahan, tapi karena kehilangan harta menantu. Aku menonton berita itu sambil duduk di sofa rumah kontrakan sederhana yang disiapkan Senrale untuk sementara. Ada rasa getir, ada rasa lega, ada rasa yang tidak bisa dinamai. Tapi yang paling kuat adalah tenang. Untuk pertama kalinya, aku merasa aman di dalam ruang kecil milikku sendiri. Trust warisan yang ayahku siapkan kini aktif. Asetku dipindahkan ke struktur baru, aman dari siapapun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku membuka rekeningku sendiri, tanpa harus takut ada tangan orang lain di dalamnya. Uang itu bukan tentang kaya. Uang itu tentang kembali punya kendali. Tentang tidak lagi takut. Tentang bisa memilih hidup yang tidak membuatku kecil. Senrale datang siang itu, membawa map besar berisi rencana bisnis kecil-kecilan yang bisa berjalan dari rumah. "Kamu bisa mulai kapan saja," katanya. "Ayahmu dulu sudah memprediksi bahwa suatu hari, kamu akan membangun sesuatu atas namamu sendiri." Aku tersenyum, menahan rasa haru yang naik begitu cepat. "Terima kasih," bisikku, "untuk semuanya." Senrale hanya menjawab, "Terima kasih harusnya untuk almarhum ayahmu. Dialah yang membuat kita semua bergerak." Sore itu, aku duduk di kafe kecil dekat rumah. Milia datang dengan wajah cerah membawa 2 minuman hangat. "Aku bangga banget sama kamu," katanya, mencondongkan tubuh. "Kamu keluar dari neraka rumah tangga, dengan kepala tegak. Itu nggak gampang." Aku menatapnya sambil menyeruput minuman. "Aku masih takut, Mil. Kadang bangun malam, terasa seperti semuanya cuma mimpi." "Kalau itu mimpi," kata Milia, "aku tampar kamu biar sadar." Aku tertawa kecil. Tawaku sendiri terdengar asing. Sudah lama sekali aku tidak tertawa yang benar-benar dari hati. Milia mendekat. "Ngomong-ngomong, Dokter Radivan nanyain kamu terus." Pipiku menghangat. Dia cuma peduli sebagai dokter. "Hanya dokter yang peduli," gumam Milia sambil mengangkat alis. "Yang ngajak kamu kontrol sambil makan bakso. Itu dokter banget." Aku menggeleng sambil menahan tawa. Aku belum mau mikir soal itu. "Kenapa?" Aku memandang jalanan di luar jendela. Mobil lewat pelan. Sore seperti menutup hari dengan lembut. "Karena," jawabku pelan, "untuk pertama kalinya, aku ingin mencintai diriku dulu." "Dan kalau nanti ada orang baru?" tanya Milia. Aku tersenyum. Dia harus menghargai aku bahkan kalau aku nggak punya apa-apa. Milia mengangguk. Wajahnya lembut.
Itu baru Zarea yang aku kenal. Malam itu, aku pulang ke rumah baru, rumah kecil, 2 kamar, dengan jendela besar menghadap langit malam. Aku duduk di depan jendela, membuka jurnal yang kubeli 2 hari lalu. Tinta pena bergerak di atas kertas. 7 hari lalu, aku kira hidupku selesai. Ternyata, 7 hari itu cuma batas waktu untuk mengakhiri hidupku sebagai korban. Sisanya adalah hidup yang akhirnya kembali ke tanganku. Saat ku tutup jurnal, ponselku bergetar di meja. Pesan masuk dari kontak bernama, Radivan, dokter ribet. Tolong jangan lupa cek jantungnya minggu depan. Kalau mau, kita bisa sekalian makan bakso depan rumah sakit. Biar saya nggak terlalu menakutkan sebagai dokter. Aku membaca pesan itu 2 kali, lalu tersenyum. Aku membalas, baik, dok. Tapi kali ini, saya yang bayar. Balasannya masuk setelah beberapa detik. Deal. Aku meletakkan ponsel, memandang langit malam yang tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan sesuatu yang lama hilang. Damai. Dan aku tahu, 7 hari itu bukan akhir. 7 hari itu adalah awal hidup baruku. Aku menarik napas panjang, menutup mata, dan membiarkan dunia yang kini milikku mulai bergerak lagi, perlahan tapi pasti. Cerita selesai.